Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang refleksi dari kreativitas dan inovasi dari Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka. Nah, apa saja sih yang dipelajari dari kreativitas dan inovasi? Yang pertama adalah definisi kreativitas. Yang kedua, mispersepsi membangun kebiasaan kreatif. Dan yang ketiga adalah praktik membangun kebiasaan kreatif. Nah, yang pertama adalah definisi kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal sehari-hari dalam berbagai situasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Nah, berikut ini adalah mispersepsi dari membangun kebiasaan kreatif. Yang pertama, pernah dan terbiasa. Jadi yang disebut sebagai kebiasaan kreatif tidak hanya sekali atau dua kali berpikir kreatif, tetapi ini sudah terbiasa. Jadi bukan hanya pernah saja, tetapi sudah terbiasa. Kemudian yang kedua, kritik belum tentu mendukung ide untuk berkembang. Jadi kritik yang kita sampaikan kepada murid misalkan, itu belum tentu untuk mendukung ide tersebut dapat berkembang. Begitu juga jika kita memuji, juga belum tentu dapat mendukung dari perkembangan ide tersebut. Dan yang keempat, kreativitas ini bisa dalam bentuk pemikiran. Jadi tidak hanya dalam seni saja. Nah, berikutnya adalah tentang praktik membangun kebiasaan kreatif untuk guru. Nah, di sini ada 4 latihan. Yang pertama, latihan 1A itu adalah menggabungkan benda yang tidak biasa. Yang kedua, kegunaan benda tak berguna. Yang 1C atau yang ketiga ini adalah menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Dan yang terakhir ini adalah 1D, kalimat yang membangun. Nah, untuk pelatihan 1A dan 1B ini termasuk dalam terbuka terhadap ide. Dan 1C serta 1D ini adalah praktik untuk membangun kebiasaan. Dan praktik yang sudah saya lakukan adalah praktik 1A hingga 1D. Untuk 1A, di sini kita akan menggabungkan benda yang tidak biasa. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih salah satu hewan, terserah. Misalkan yang saya ambil adalah hewan kupu-kupu. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan bentuk geometri yang akan kita pilih. Nah, di sini saya memilih trapesium. Kemudian langkah ketiga adalah menggabungkan, yaitu kita menggambar hewan kupu-kupu tadi berdasarkan bentuk trapesium. Jadi dari trapesium kemudian diubah menjadi gambar kupu-kupu. Itu untuk praktik 1A, yaitu menggabungkan benda yang tidak biasa. Selanjutnya untuk praktik yang 1B, yaitu kegunaan benda tak berguna. Pada praktik ini, langkah yang pertama adalah menentukan tujuan mulia di masa depan. Nah, tujuan mulia di masa depan ini yang saya ambil contohnya adalah mensejahterakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Langkah yang kedua, benda di sekitar kita yang tidak berguna itu apa saja. Nah, di sini saya memilih kertas uret-uretan. Dan langkah yang ketiga, membayangkan membuat benda tidak berguna menjadi alat untuk mencapai tujuan. Karena tadi benda di sekitar yang tidak berguna bagi yang saya pilih adalah kertas uret-uretan, maka yang saya bayangkan adalah kertas uret-uretan tersebut dibuat menjadi kerajinan yang estetik. Misalnya saja tempat pensil, tempat tisu, maupun hiasan-hiasan lainnya. Kemudian untuk praktek 1C, yaitu menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama, ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, menulis daftar aktivitas rutin. Jadi di sini kita akan menuliskan aktivitas-aktivitas kita secara rutin tiap harinya.
Nah, kemudian dari sekian banyak aktivitas rutin tadi, kita pilih 2 yang memiliki waktu yang paling luang. Nah, jika saya di sini memilih bermain medsos pada malam hari dan pumping di siang hari. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memilih salah satu dari 2 kegiatan tadi yang cocok digunakan untuk latihan kreativitas pada latihan 1A dan 1B. Nah, di sini waktu yang saya pilih adalah pada saat pumping yang dilakukan di siang hari, yaitu sekitar setengah jam. Kemudian langkah terakhir adalah membuat checklist keberhasilan setiap harinya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Minggu diberi tanda checklist mana saja yang kita berhasil melaksanakan latihan kreativitas dari 1A dan 1B tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalimat membangun. Dalam kalimat membangun ini yang dilakukan yang pertama adalah menulis sebanyak-banyaknya kalimat untuk mendorong anak lebih kreatif. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya tuliskan. Dari sekian banyak yang saya tuliskan, langkah yang kedua adalah mencoret kalimat yang tidak membangun. Nah, di sini contoh yang tidak membangun yang saya coret adalah tumben kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan cepat. Nah, di sini kan mengandung kata tumben. Lah, tumben di sini itu tidak membangun karena tumben itu bisa diartikan sebagai hinaan atau menghina ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mempertimbangkan ulang dengan memodifikasi kalimat-kalimat yang tadi. Yang saya pilih salah satunya adalah produk atau hasil karya kalian bagus. Alangkah lebih baik jika kardus bisa dilapisi dengan styrofoam. Nah, ini dimodifikasi karena tadi ada alangkah lebih baik. Nah, ini kan kurang pas, jadi dimodifikasi menjadi produk atau hasil karya bagus. Menurut kamu bagaimana cara agar produk kalian lebih menarik? Nah, ini dari pertanyaan ini, jadi dari yang alangkah baiknya tadi diganti menjadi kalimat pertanyaan yang bisa memunculkan ide anak. Kemudian yang keempat, langkah terakhir adalah membayangkan intonasi yang tidak intimidatif. Jadi ketika menyampaikan kepada peserta didik ada penekanan-penekanan yang harus dilakukan. Contohnya ketika kita sedang menguji berarti dengan intonasi yang cepat. Sementara ketika ada catatan misalkan dengan menurut kamu bagaimana cara, nah itu disampaikan dengan pelan agar anak tahu hal mana yang perlu diperhatikan. Nah, latihan tadi efektif. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dengan latihan tersebut itu kita melatih untuk menerima ide dan tidak mudah untuk mengkritik. Kemudian yang kedua, mengarah ke tujuan dan menyelesaikan masalah. Serta yang ketiga adalah menempel ke kebiasaan lama. Jadi latihan kreatif kita kan waktunya disesuaikan dengan kebiasaan lama kita. Kemudian berikutnya praktik membangun kebiasaan kreatif pada murid. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu memilih waktu untuk latihan kreatif dengan murid. Yang kedua, memodifikasi instruksi dari latihan 1A, 1B, dan 1C. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kalimat membangun hasil latihan 1D pada murid. Nah, ini juga efektif karena yang pertama dapat membangun kebiasaan baru pada murid dan yang kedua adalah menyesuaikan kondisi emosi anak. Nah, kemudian ini ada tips berpikir kreatif. Yang pertama adalah melatih kreativitas murid dengan latihan 2. Jadi, latihan 2 itu khusus yang untuk murid. Ini dilakukan secara rutin. Kemudian, yang kedua adalah memicu kreativitas dengan permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar peserta didik. Yang ketiga, membantu murid untuk mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah mengapresiasi ide dan kreativitas dari murid. Nah, aspek kunci dalam melatih kebiasaan berpikir kreatif ini, yang pertama adalah jangan menghakimi. Jadi, apapun ide yang diungkapkan anak, maka kita tidak boleh langsung menghakimi. Oh, ini bagus, oh ini tidak boleh. Jadi, semuanya diterima terlebih dahulu. Kemudian, anggapan semua bisa mencapai tujuan dan terakhir adalah tempelkan
pada kebiasaan lama. Nah, sekian refleksi tentang berpikir kritis ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.